Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya buat info-info menarik tentang India. Halo Meredos, Sita balik lagi dengan cerita pengalaman kuliah di India nih. Ada yang penasaran gak sih kuliah di India itu kayak gimana? Kita dengerin ceritanya Kak Mahendra, Kak Caroline, dan Kak Mikhail yuk. Stay tune sampai akhir ya Meredos. Halo semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mahendra. Saya berasal dari Jakarta. Saya alumni dari SMA Negeri 80, lulusan tahun 2021. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 untuk jurusan Computer Science Engineering di salah satu universitas swasta di India. Salah satu alasan dasar saya ingin belajar di India, karena setelah kita lulus nanti, ijazah yang saya dapatkan itu ijazah internasional. Pengalaman saya selama saya belajar di India, cara guru mengajar dan materi yang diberikan itu sangat berbeda dengan materi yang diberikan di Indonesia. Cara guru mengajar di India ini, mereka sudah mengikuti standar internasional, jadi kita dipersiapkan untuk belajar berdasarkan standar internasional dunia. Untuk belajar saya sih, sebenarnya saya belajarnya biasa saja, karena materi yang diberikan untuk tes masuk itu sudah sangat cukup dan materi yang diberikan sangat padat dan jelas. Guru tutornya juga menjelaskan secara detail, dan ini tuh pro kelasnya itu bukan kelas satu sisi, jadi kalau kita ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi sangat membantu sekali, makanya teman-teman tidak usah khawatir. Untuk cara mengajar dan kondisi lingkungan pembelajaran di dalam kelas, antara India dan Indonesia kurang lebih sama. Untuk fasilitas pembelajaran di India ini sangat lengkap, mulai dari wifi, buku, peralatan lab, hingga peralatan lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran. Kalau untuk buku pelajaran di sini, tentunya semua buku dari semua mata pelajaran dan untuk semua jurusan tersedia lengkap di perpustakaan kampus. Culture shock yang paling besar yang saya alami adalah kita masyarakat Indonesia tentunya banyak yang non-vegetarian. Tapi untuk di India sini hampir semua masyarakatnya itu non-vegetarian. Jadi culture shock yang paling besar yang saya alami adalah adaptasi dalam bidang makanan. Tapi kalau untuk dari gizi makanan, kehigienisan, teman-teman tidak perlu khawatir. Karena makanan yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa di sini sudah terjamin kehigienisannya dan pasti bergizi. Saya tentu sangat merekomendasikan untuk teman-teman kita yang masih bingung ingin kuliah di mana atau bingung ingin memilih untuk berkuliah di dalam negeri atau luar negeri. Saya ingin merekomendasikan untuk berkuliah di luar negeri karena skill yang kita dapatkan sangat berbeda dengan skill yang kita peroleh jika kita berkuliah di dalam negeri. Dan di sini kalau kita belajar di luar negeri, kita banyak bertemu teman-teman dari antar negara. Contohnya seperti dari Syria, Saudi Arabia, Afghanistan, Ethiopia, dan Nigeria. Di sini bukan hanya lokal saja, tapi murid internasional dan murid lokal saling bercengkrama dan berteman satu sama lain. Itu juga memperluas koneksi kita di suatu saat apabila kita membutuhkan pekerjaan dan peluang usaha, koneksi kita juga lebih besar karena di sini kita berinteraksi dengan murid-murid sesama murid internasional. Buat teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan full scholarship untuk belajar di India, tidak perlu khawatir. Karena dari setiap universitas di India ini, mereka sebelum mengadakan ujian tes masuk, mereka akan memberikan sebuah kelas tambahan baik secara melalui media YouTube ataupun Zoom meeting. Di situ kita akan diajarkan tentang materi-materi yang akan keluar di soal untuk tes masuknya. Jadi buat teman-teman yang takut tes masuknya itu susah atau takut tidak keterima, nggak usah takut karena kita akan dipandu dan dibimbing sama guru-guru profesional tentang materi yang akan diberikan di tes masuknya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Caroline Penggabean. Saya lulus dari SMA Negeri 3 Batam tahun 2021. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di universitas swasta di India, tepatnya di Bangalore. Saya mengambil jurusan Computer Science and Engineering
in Artificial Intelligence Specialization. Kenapa saya memilih dia sebagai tempat saya belajar? Karena pertama, saya ingin belajar budaya mereka. Jadi saya ini suka traveling, saya suka pelajari budaya baru, new environment, dan yang kedua karena jurusan. Jadi setahu saya di Indonesia itu cuman ada beberapa saja jurusan IT, jadi kayak teknik komputer, sistem informasi, itu saja yang saya tahu. Tapi kalau di India ini, dia itu lebih spesifik. Jadi ada IoT atau Internet of Things, data science, ada artificial intelligence, machine learning juga ada, dan itu lebih spesifik. Jadi kita lebih tahu apa yang kita fokuskan untuk belajar. Oh iya, jadi di sini kita itu belajar bahasa Inggris semua, mulai dari interaksi kita dengan teman-teman, guru, buku-buku, juga semuanya itu dalam bahasa Inggris. Jadi di sini kita bisa increase our English speaking skill, of course. Dan di sini gak ada skripsi loh teman-teman. Jadi kita itu langsung internship. Nah, di sini juga kamu tidak hanya belajar di teori yang tok gitu aja, tapi didukung oleh praktikumnya. Jadi di sini tuh lengkap fasilitasnya. Jadi sangat mendukung untuk praktikum untuk belajar kalian. Dan di sini juga cost livingnya murah. Jadi apa-apa yang murah. Ya itu salah satu alasan saya kenapa memilih India. Gimana sih experience saya sebelum mendapatkan beasiswa? Jadi itu sebelumnya itu saya konsultasi dulu kan dengan Miss Raffi dari pihak UPS. Nah jadi karena saya ingin jurusannya di IT, kan di India itu terkenal dengan pendidikan IT-nya. Jadi kita bisa lihat ya, jadi ada Google, dari Microsoft. Jadi orang-orang yang dominan yang kerja di sana itu pasti dari India. Jadi makanya saya di India ini pengen belajar IT, dan itu juga minat saya dari saya sejak saya SMA. Nah, saya konsultasi dan dilist lah jadinya universitas-universitas yang benar-benar bagus buat jurusan saya. Di situ juga nanti mereka akan memberikan kelas-kelas online. Jadi sebelum kita tes scholarship-nya, nanti kita itu belajar online. Jadi kita bisa mempersiapkan penuh untuk beasiswanya. Nah, tips-tips saya ini untuk mendapatkan beasiswa, kalian harus ikuti kelas-kelas online-nya, karena itu akan sangat membantu kalian untuk tes beasiswanya dan pasti lolos. Di sini tuh di India ini kan jadi, apalagi daerah saya itu adalah Silicon Valley-nya India. Jadi semua atau bisa dibilang ini adalah sebagai kota pelajar. Kota pelajar itu bukan hanya untuk India saja, tapi untuk di seluruh dunia. Nah, jadi di sini tuh banyak sekali mahasiswa-mahasiswa internasional lainnya, bukan hanya Indonesia, tapi juga ada dari Saudi Arabia, dari Turki, dari Nepal, dari Bhutan, dan dari berbagai macam daerah lainnya. Jadi di sini tuh kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda, berbagai latar belakang. Nah, di sini tuh sangat didukung fasilitasnya. Jadi di sini tuh lengkap. Jadi itu kalau kalian mau belajar ini, mereka akan memberikan memprovide fasilitas ini. Terus apalagi ya experience-nya. Jadi di sini tuh saya belajar sambil saya belajar, bukan hanya di akademik, saya belajar budaya mereka. Jadi di sini saya bisa banyak mencoba berbagai makanan, visit tempat-tempat yang ada di India, ke tempel-tempel, terus jalan-jalan lah pokoknya. Jadi itu ada experience baru buat saya. Jadi selama saya belajar di India, saya hampir tidak pernah mengalami culture shocks. Jadi karena mungkin budaya Indonesia dan budaya India itu mirip-mirip, jadi kita bisa relate dengan budaya mereka. Nah, apalagi kan saya datang dari Batam. Batam di sini saya bertemu dengan banyak sekali orang India. Bahkan tetangga-tetangga saya dominan itu orang India. Jadi kami sering berinteraksi. Di Batam juga banyak resto-resto India. Jadi tapi yang paling penting adalah makanan India itu memang enak di tempatnya. Makan di Indianya sendiri rasanya jauh lebih enak di sini. Jadi ya Indonesia were sharing almost similar culture.
Ya karena kan masakan di India rempah-rempah. Indonesia juga pakai rempah-rempah, jadi kayak gulai. Ya kurang lebih sama lah. Jadi kalau dibilang culture shocks, no, I just no. Saya sangat merekomendasikan buat teman-teman untuk belajar di India karena ya dari yang saya jelasin tadi jurusannya yang lebih beragam dan lebih spesifik, jadi kalian bisa banyak pilihan dan cost living. Iya, karena di India itu kita boleh tahu kalau India itu biaya hidupnya sangat murah. Jadi di sini tuh kalau mau beli-beli peralatan sekolah, buku-buku, atau bahkan mau makan itu murah banget di sini. Jadi ya ramah banget untuk kantong-kantong mahasiswa. Dan gak usah ditanya lagi kualitas pendidikan di India. Ya karena ini udah base-nya udah internasional. Jadi sudah pasti international quality education. Halo teman-teman, Bapak Ibu, nama saya Mikael Daniel Purba. Saya dari Medan, asal SMA saya dari SMA Negeri 5 Medan. Sekarang saya sedang kuliah di universitas swasta di India. Saya memilih India sebagai tempat kuliah saya karena India merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi yang bagus, terutama di bagian komputer. Pengalaman yang paling menarik yang saya alami ya bertemu orang-orang baru, mendengarkan bahasa-bahasa teman-teman saya yang belum pernah saya dengar karena kan baru pertama kali keluar negeri. Jadi banyak begitu teman-teman saya yang berbicara dengan bahasa-bahasa negara mereka. Jadi saya tertarik untuk mempelajari bahasa mereka. Baru juga India memiliki view yang bagus, jadi dan pemandangan bagus. Jadi saya senang gitu. Interesting lah saya bilang ya, pengalaman yang sangat menarik. Belajar di India ya sangat berpengaruh bagi saya karena saya kan bisa mendapatkan sertifikat internasional dari universitas. Jadi sertifikat internasional itu sangat berpengaruh kepada kehidupan saya saat nanti untuk mendapatkan pekerjaan. Sistem perkuliahannya bersama, tapi yang menarik di sistem perkuliahan di sini memang dosen-dosennya memberikan betul-betul mengajar dengan baik lah, dengan betul-betul dijelaskan dengan baik materi-materi yang disampaikan, dan materi-materi yang disampaikan oleh dosen saya bisa saya tangkap dengan baik. Dan saya merekomendasikan pendidikan di India ini karena di India ini kan teman-teman saya banyak dari negara-negara lain, jadi saya bisa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Inggris saya bisa terasa dengan baik lah karena sering juga saya gunakan untuk berbicara setiap hari dengan teman-teman saya. Nah, itu dia cerita mereka yang pernah kuliah di India. Ternyata belajar di India itu bisa melatih skill bahasa Inggris kamu, punya teman-teman internasional, fasilitasnya lengkap, dan jurusannya lebih beragam ya. Buat kamu, apa nih yang paling menarik dari cerita-cerita mereka? Komen di bawah ya. Nah, sampai situ dulu video hari ini. Kabi Alfida Nakena. Pirmilenge.